Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata zaman yang paling ditakuti Rasulullah SAW itu kini sedang berlangsung. Sekedar renungan tentang keadaan akhir zaman dan tanda-tanda kiamat. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ahli ibadah yang jahil dan ulama yang fasik. Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, akan ada pada akhir zaman rohib yang jahil dan ulama yang fasik. Hadis riwayat Ibnu Adi. Menjual agama karena dunia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, akan keluar pada akhir zaman orang-orang yang mencari keuntungan dunia dengan menjual agama. Mereka berpakaian di depan orang lain dengan pakaian yang dibuat dari kulit kambing, berpura-pura zuhud dari dunia untuk mendapatkan simpati masyarakat, dan kata mereka lebih manis dari gula, padahal hati mereka adalah hati serigala. Allah SWT berfirman kepada mereka, apakah kamu tertipu dengan kelembutanku, ataukah kamu terlalu berani berbohong kepadaku? Demi kebesaranku, aku bersumpah akan menurunkan suatu fitnah yang akan terjadi di kalangan mereka sendiri, sehingga orang yang alim cendekiawan pun akan menjadi bingung. Hadis riwayat Tirmizi. Pendusta dan pengkhianat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan tipuan. Pada waktu itu, si pendusta dikatakan benar dan orang yang benar dikatakan dusta. Pengkhianat akan disuruh memegang amanah dan orang yang amanah dikatakan pengkhianat. Dan yang berkesempatan berbicara mencoba memperbaiki hanyalah golongan Ruwaibidha. Sahabat bertanya, apakah Ruwaibidha itu wahai Rasulullah? Nabi SAW menjawab, orang kerdil, hina, dan tidak mengetahui bagaimana mengurus orang yang banyak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kefasikan merajalela. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, bersegeralah kamu beramal sebelum menemui fitnah ujian berat. Seumpama malam yang sangat gelap, seseorang yang masih beriman di waktu pagi, kemudian waktu petang dia sudah menjadi kafir, atau seseorang yang masih beriman di waktu sore, kemudian pada keesokan harinya dia sudah menjadi kafir. Dia telah menjual agamanya dengan sedikit harta benda dunia. Hadis riwayat Muslim. Penindasan terhadap umat Islam. Dari Thauban radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, hampir tiba suatu zaman di mana barang siapa dari seluruh dunia akan datang mengerumuni kamu bagaikan orang-orang yang kelaparan mengerumuni bekas hidangan mereka. Maka salah seorang sahabat bertanya, apakah karena kami sedikit pada hari itu? Nabi SAW menjawab, bahkan kamu pada hari itu terlalu banyak, tetapi kamu umpama buih di waktu banjir, dan Allah akan mencabut rasa getar terhadap kamu dari hati musuh-musuh kamu, dan Allah akan melemparkan ke dalam hati kamu penyakit wahan. Seorang sahabat bertanya, apakah wahan itu wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, cinta dunia dan takut mati. Hadis riwayat Abu Dawud. Islam hanya tinggal nama. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia mengatakan, telah bersabda Rasulullah SAW, telah hampir tiba suatu zaman di mana tidak ada lagi dari Islam kecuali hanya namanya, dan tidak ada lagi dari Al-Quran kecuali hanya tulisannya. Masjid-masjid mereka indah tetapi kosong dari hidayah. Ulama mereka adalah jahat-jahat melu yang ada di bawah langit. Dari mereka lah keluar fitnah, dan kepada mereka fitnah itu akan kembali. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Budaya Yahudi dan Nasrani. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, kamu akan mengikuti jejak umat-umat sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga jika kalau mereka masuk ke lubang biawak sekalipun kamu akan mengikuti mereka. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah Yahudi dan Nasrani yang Tuhan maksudkan? Nabi SAW menjawab, siapa lagi? Hadis riwayat Muslim. Ulama tidak dipedulikan. Dari Sahal bin Sa'ad As-Sayyidi radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ya Allah, janganlah engkau menemukan aku, dan mudah-mudahan kamu juga tidak bertemu dengan suatu zaman di mana para ulama sudah tidak diikuti lagi, dan orang yang penyantun sudah tidak dihiraukan lagi. Hati mereka seperti hati orang ajam, lidah mereka seperti lidah orang Arab. Hadis riwayat Ahmad. Ulama agama semakin berkurang. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah SWT tidak akan mencabut menghilangkan ilmu dengan sekaligus dari manusia, tetapi Allah SWT menghilangkan ilmu agama dengan mematikan para ulama.
apabila telah ditiadakan para ulama, orang banyak akan memilih orang-orang jahil sebagai pemimpinnya. Ketika pemimpin yang jahil itu ditanyakan, mereka akan berfatwa tanpa ilmu pengetahuan. Mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Golongan anti hadis. Dari Mikdam bin Ma'dakariba radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, hampir tiba suatu zaman di mana seseorang pria yang sedang duduk bersandar di atas kursi kemegahannya. Lalu disampaikan kepadanya sebuah hadis dari hadisku, maka dia berkata, pegangan kami dan kamu hanyalah kitab Allah saja. Apa yang dihalalkan oleh Al-Quran kami halalkan, dan apa yang ia haramkan kami haramkan. Kemudian Nabi SAW melanjutkan sabdanya, padahal apa yang dilarang Rasulullah SAW itu samalah hukumnya dengan apa yang diharamkan Allah SWT. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Berbangga-bangga dengan masjid. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak terjadi hari kiamat hingga umatku bermegah-megah dengan bangunan masjid. Hadis riwayat Abu Dawud. Tak ada imam untuk sholat berjamaah. Dari Salamah binti Al-Hur radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, akan datang suatu zaman pada waktu itu orang banyak berdiri tegak beberapa lama karena mereka tidak mendapatkan orang yang dapat mengimami mereka salat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Penyakit umat Islam masa kini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, umatku akan ditimpa penyakit-penyakit yang pernah menimpa umatku terdahulu. Sahabat bertanya, apakah penyakit-penyakit umat terdahulu itu? Nabi SAW menjawab, penyakit-penyakit itu adalah terlalu sombong, terlalu mewah, mengumpulkan harta sebanyak mungkin, tipu-menipu dalam merebut harta benda dunia, saling memarahi, dengki-mendengki, sehingga menjadi zalim menzalimi. Hadis riwayat Hakim. Perangkap riba. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, akan tiba suatu zaman tidak ada seorang pun kecuali dia terlibat dalam memakan harta riba. Kalau dia tidak memakannya secara langsung, dia akan terkena debunya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Manusia tak peduli tentang sumber pendapatannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah SAW, akan datang suatu zaman seorang tidak mempedulikan dari mana dia mendapatkan harta, apakah dari sumber yang halal ataupun haram. Hadis riwayat Muslim. Banyaknya sumber mineral. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia mengatakan, pada suatu saat dibawa ke hadapan Rasulullah SAW sepotong emas, dan emas itu adalah emas zakat yang pertama sekali dikutip. Emas itu telah dibawa oleh Bani Sulaim dari tambang galian mereka. Maka sahabat berkata, wahai Rasulullah, emas ini adalah hasil tambang kita. Lalu Nabi SAW menjawab, nanti kamu akan menemukan banyak galian-galian, dan yang akan mengelolanya adalah orang-orang yang jahat. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Merebaknya khamar. Dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya akan ada sebagian dari umatku yang meminum khamar, dan mereka menamakannya dengan nama yang lain, sambil diiringi dengan alunan musik dan suara biduan wanita. Allah SWT akan menenggelamkan mereka ke dalam bumi, dan Allah SWT akan mengubah mereka menjadi kara atau babi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maraknya perzinahan. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku akan menceritakan kepada kamu sebuah hadis yang tidak ada orang lain yang akan menceritakannya setelah aku. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, di antara tanda kiamat adalah sedikit ilmu, banyak ketidaktahuan, banyak perzinahan, banyak kaum perempuan, dan sedikit kaum pria, sehingga nanti orang akan mengurus 50 orang perempuan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Berpakaian tapi telanjang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ada dua golongan yang akan menjadi penghuni neraka. Keduanya belum pernah aku melihat mereka. Pertama, golongan penguasa yang memiliki cambuk bagaikan ekor sapi yang digunakan untuk memukul orang. Kedua, perempuan yang berpakaian tapi telanjang, lenggak-lenggok sewaktu berjalan, mengayunkan bahu, kepala mereka bagaikan punuk belakang unta. Kedua golongan ini tidak akan masuk surga, bahkan tidak akan dapat mencium bau harumnya. Sesungguhnya keharuman surga itu akan menghirup dari jarak perjalanan yang sangat jauh. Hadis riwayat Muslim. Perilaku manusia masa kini. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat sehingga seorang anak menjadi alasan kemarahan bagi orang tuanya. Hujan akan menjadi panas, akan bertambah banyak orang yang tercela, dan akan berkurang orang yang baik. Anak-anak menjadi berani melawan orang tua, dan orang yang jahat berani melawan orang yang baik. Anak menjadi majikan atau tuan ibunya. Hadis riwayat Tabrani.
Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis yang panjang, kemudian Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, maka kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Lalu Nabi SAW menjawab, orang yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Maka Jibril berkata, kalau begitu coba kabarkan kepadaku tanda-tandanya. Maka Nabi SAW menjawab, bahwa hamba akan melahirkan tuannya, dan engkau melihat orang berjalan tanpa sepatu dan orang yang telanjang lagi miskin yang hanya mengembala kambing itu berlomba-lomba untuk membuat bangunan. Hadis riwayat Muslim. Peperangan demi peperangan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi sehingga harta benda berlimpah dan timbul banyak fitnah dan sering terjadi. Al-Harj, sahabat bertanya, apakah Al-Harj itu wahai Rasulullah SAW? Nabi SAW menjawab, perang, perang, perang. Beliau mengucapkan 3 kali. Hadis riwayat Ibnu Majah. Perang di sekitar sungai Efrat, Irak karena berebut kekayaan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak terjadi hari kiamat sehingga sungai Efrat, Irak menjadi surut airnya sehingga tampak sebuah gunung dari emas. Banyak orang yang tewas karena merebutkannya. Maka terbunuhlah 99 dari 100 orang yang berperang, dan masing-masing yang terlibat berkata, mudah-mudahan akulah yang selamat itu. Di dalam riwayat lain disebutkan sudah dekat suatu masa di mana sungai Efrat akan menjadi surut airnya, lalu tampak perbendaharaan dari emas. Maka siapa saja yang hadir di situ, janganlah dia mengambil sesuatu pun di harta tersebut. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ada sebagian pihak yang menyatakan bahwa kata emas di dalam hadis ini sebenarnya minyak. Waktu terasa pendek. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak akan terjadi kiamat sehingga waktu terasa pendek. Maka setahun dirasakan seperti sebulan, sebulan dirasakan seperti seminggu, seminggu dirasakan seperti sehari, sehari dirasakan seperti 1 jam, dan 1 jam dirasakan seperti 1 kilatan api. Hadis riwayat Tirmizi. Hilangnya sifat amanah. Hilangnya sifat amanah. Dari Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, katanya, kemudian jadilah orang berjual beli, maka hampir saja tidak ada seorang pun yang suka menunaikan amanah, sehingga dikatakan orang puasanya di kalangan Bani Fulan di desa tertentu itu ada seseorang yang sangat baik memegang amanah, sangat terpercaya, dan publik mengatakan alangkah tekunnya dia dalam bekerja, alangkah indahnya pekerjaannya, alangkah cerdik otaknya, padahal di dalam hatinya sudah tidak ada lagi keimanan sekalipun hanya seberat timbangan biji sawi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Islam akan punah secara perlahan. Dari Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Islam akan lenyap seperti hilangnya pola pada pakaian, sehingga orang tidak mengerti apakah yang dimaksudkan dengan puasa, apakah yang dimaksud dengan salat, apakah yang dimaksud dengan nusuk ibadah, dan apakah yang dimaksud dengan sedekah. Al-Quran akan hilang semuanya pada suatu malam. Maka tidak akan ada yang tertinggal di permukaan bumi ini darinya walaupun hanya 1 ayat. Sesungguhnya yang ada hanya beberapa kelompok manusia, di antaranya orang tua, pria, dan perempuan. Mereka hanya dapat berkata, kami sempat menemui nenek moyang kami mengucapkan kalimat La ilaha illallah, lalu kami pun mengucapkannya juga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kapan akan terjadi kehancuran? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, pada suatu hari ketika Nabi SAW sedang berada dalam suatu acara dan berbicara dengan orang yang hadir, tiba-tiba datang seorang Arabi, Arab Badui. Lalu dia bertanya kepada Rasulullah SAW, kapan akan terjadi hari kiamat? Nabi SAW terus saja berbicara. Sebagian yang hadir berkata, bila Nabi SAW mendengar apa yang ditanyakan, tetapi pertanyaan itu tidak disenanginya. Sementara yang lain mengatakan, sesungguhnya ia tidak mendengar pertanyaan itu. Sehingga ketika Nabi SAW selesai berbicara, beliau bersabda, di mana orang yang bertanya tentang hari kiamat tadi? Lalu Arab Badui itu menyahut, ya, saya wahai Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW bersabda, apabila amanah telah disia-siakan, maka tunggulah hari kiamat. Arab Badui itu bertanya pula, apa yang dimaksud dengan menyia-nyiakan amanah itu? Nabi SAW menjawab, bila urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kedatangan hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Kebinasaan umat Islam. Dari Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy, istri Rasulullah SAW, bila berkata, pada suatu hari Rasulullah SAW masuk ke dalam rumahnya dengan keadaan cemas sambil berkata, La ilaha illallah, celaka, binasa bagi bangsa Arab dari kejahatan malapetaka yang sudah hampir menimpa mereka. Pada hari ini telah terbuka dari dinding Ya'juj dan Ma'juj seperti ini, dan baginda menemukan ujung jari dan ujung jari yang sebelahnya jari telunjuk, yang dengan itu mengisyaratkan seperti bulatan.
Saya, Zainab binti Jahsy, lalu bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kami akan binasa sedangkan di kalangan kami masih ada orang-orang yang saleh?" Lalu Nabi SAW bersabda, "Iya, jika kalau kejahatan sudah terlalu banyak." Riwayat Bukhari dan Muslim. Penyebab kebinasaan seseorang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, akan datang satu zaman di mana orang yang beriman tidak akan dapat menyamarkan imannya, kecuali ketika dia lari membawanya dari puncak bukit ke puncak bukit yang lain, dan dari suatu gua ke gua yang lain. Maka ketika zaman itu telah tiba, segala sumber pendapatan tidak dapat diperoleh kecuali dengan melakukan sesuatu yang menyebabkan kemurkaan Allah SWT. Bila ini telah terjadi, maka kebinasaan seseorang adalah karena memenuhi kehendak istri dan anak-anaknya. Kalau dia tidak memiliki istri dan anak, maka kecelakaan menimpanya karena memenuhi kehendak orang tuanya. Dan jika orang tuanya sudah tidak ada lagi, maka kecelakaan menimpanya karena mengikuti kehendak keluarganya atau karena mengikuti kehendak tetangganya. Sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah SAW, apakah maksud perkataan engkau itu?" Nabi SAW menjawab, "Mereka akan menghinanya dengan kesempitan hidupnya, maka ketika itu sesungguhnya dia telah menjeburkan dirinya ke jurang-jurang kebinasaan yang akan menghancurkan dirinya." Hadis riwayat Al-Baihaqi. Perselisihan yang banyak. Dari Abi Niji Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, dia berkata, telah menyarankan kami Rasulullah SAW akan satu nasihat yang menghantarkan hati kami dan meneteskan air kami ketika mendengarkannya. Lalu kami berkata, "Ya Rasulullah, seolah-olah ini adalah nasihat yang terakhir sekali, maka berikanlah pesanan kepada kami." Beliau pun bersabda, "Aku berwasiat akan kamu supaya selalu bertakwa kepada Allah dan mendengar serta taat kepada pemimpin, sekalipun yang memimpin kamu itu hanya seorang hamba. Sesungguhnya orang yang panjang umurnya dari kamu pasti dia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka hendaklah kamu berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khalifah rasyidin al-mahdiyin, khalifah-khalifah yang mengetahui kebenaran dan mendapat pemimpin ke jalan yang benar, dan gigitlah sunnah-sunnah itu dengan gigih geraham, dan jauhilah hal-hal yang baru atau bid'ah yang diada-adakan, karena sesungguhnya setiap bid'ah itu adalah sesat." Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Golongan yang selamat. Dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, umat Yahudi telah terpecah belah menjadi 71 golongan, maka hanya satu golongan saja yang masuk surga, dan yang 70 akan masuk neraka. Umat Nasrani terpecah belah menjadi 72 golongan, maka 71 golongan masuk neraka, dan hanya satu golongan saja yang masuk surga. Demi Tuhan yang diriku di dalam kekuasaannya, umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan, hanya satu golongan saja yang masuk surga, dan 72 akan masuk neraka. Sahabat bertanya, golongan mana yang aman? Nabi SAW menjawab, mereka adalah jamaah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Islam menjadi asing. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah SAW, Islam mulai berkembang dalam keadaan asing dan ia akan kembali asing pula, maka beruntunglah orang-orang yang asing. Hadis riwayat Muslim. Orang yang beriman laksana memegang bara api. Dari Anas radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah SAW bersabda, akan datang pada manusia suatu zaman di mana orang yang berpegang teguh di antara mereka kepada agamanya laksana orang yang memegang bara api. Hadis riwayat Tirmizi. Kesusahan itu lebih baik dari kesenangan. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwasanya kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW di dalam masjid. Tiba-tiba datang Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, dan tidak ada di badannya kecuali hanya selembar selendang yang ditambal dengan kulit. Tatkala Rasulullah SAW melihat kepadanya, baginda menangis dan meneteskan air mata karena mengenakan kemewahan Mus'ab ketika berada di Mekah dahulu, karena sangat dimanjakan oleh ibunya, dan karena memandang nasib Mus'ab sekarang ketika berada di Madinah sebagai orang muhajirin yang meninggalkan segala harta benda dan kekayaan di Mekah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, bagaimana keadaan kamu pada suatu hari nanti? Pergi pada waktu pagi dengan satu pakaian, dan pergi pada malam hari dengan pakaian yang lain pula, dan ketika diberikan satu hidangan, ditempatkan pula satu hidangan yang lain, dan kamu menutupi menghias rumah kamu sebagaimana kamu memasang kelabu Ka'bah. Maka jawab sahabat, wahai Rasulullah SAW, tentunya keadaan kami pada waktu itu lebih baik dari kondisi kami pada hari ini. Kami akan memberikan perhatian penuh kepada masalah ibadah saja dan tidak bersusah payah lagi untuk mencari rezeki. Lalu Nabi SAW bersabda, tidak, kondisi kamu hari ini adalah lebih baik dari